Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV. Di acara kali ini Rata Rangkuman Berita. Ada dua berita yang kita rangkumnya, berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama kita menyoroti berita yang viral ya, sampai trending topik begitu. Ini terkait dengan pernyataan MH Ainun Nadjib ya, yang mengatakan Jokowi disebut sebagai Fir'aun. Dan meskipun Cak Nun sudah meminta maaf ya, mengaku kesambet begitu ya. Namun ini terus bergulir, isu ini masih ada pro dan kontra begitu. Masih ada yang mendukung, masih ada juga yang membuli ya. Tapi ini berjawab-jawaban di media sosial dan netizen terus bergerilya ya. Ini terutama kita lihat yang pertama yang merasa sangat keberatan dengan pernyataan MH Ainun Nadjib tersebut adalah politisi PSI, ini Guntur Romli ya. Ini saya bacakan, ini sudah viral juga ya. Jika ada kekurangan di Jokowi, tidak sampai layak dihina seperti Fir'aun. Jika ada kelebihan, MH Ainun Nadjib nggak sampai level Nabi Musa. Begitu kata Guntur Romli ya. Namun ini netizen kemudian langsung bergerilya mencari-cari jejak digital dari Guntur Romli ini. Ternyata justru Guntur Romli sendiri juga pernah menyebut Fir'aun begitu ya. Tapi yang disebut Fir'aun ini adalah Anies Baswedan. Ini tweetnya ya. Hingga akhir jabatannya, Anies Baswedan akan menjadikan dirinya sebagai Fir'aun. Seperti ucapannya, kalau hanya bangun kota yang mega, Fir'aun pun bisa. Bahkan Guntur Romli juga merubah nama Anies menjadi Anies Al-Fir'auni begitu ya. Nah ini ada-ada saja ya netizen, ternyata jejak digitalnya mengatakan ini seperti standar ganda ya, ketika Jokowi yang disebut Fir'aun langsung tidak terima, tapi ternyata dia sendiri juga menyebut Fir'aun. Bahkan ini sebenarnya akun-akun lain banyak juga ya yang menyebut Anies dengan sebutan Fir'aun ini. Tapi memang santai-santai saja ini tampaknya pendukung Anies ya. Ini disampaikan oleh politisi Golkar ini ya. Ini tampak di posisicerdas.com ini saya baca oleh Andi Sinulingga ini ya, yang mengatakan Guntur Romli pernah sebut Anies Fir'aun. Simpatisannya santai saja, buru-buru lapor polisi ya. Dan ada juga akun-akun lain yang menyebut Anies juga dengan sebutan Fir'aun, tapi memang tidak ada yang meributkan, tidak ada yang lapor polisi begitu. Nah ini beda sekali dengan nasib Cak Nun ya. Salah satunya ini dimuat di posisicerdas.com juga ya. Sebut Jokowi Fir'aun, GBM akan laporkan Cak Nun ke Bareskrim Mabes Polri begitu ya. Nah ini meskipun sudah minta maaf, tapi tetap saja tampaknya nih masih ada yang melaporkan tentang sebutan Fir'aun ini tidak terima begitu ya. Nah ini menariknya netizen terus berkomentar, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang mengatakan, wah saya nggak setuju kalau Jokowi disebut Fir'aun, karena Fir'aun nggak pernah ngutang katanya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Pokoknya ada juga yang membuli habis-habisan MH Ainun Nadjib, dikatakan sombong begitu karena menyebut Fir'aun. Kalau saya sih tidak setuju ya kalau Jokowi dikatakan Fir'aun, karena menurut saya kalau benar Jokowi itu Fir'aun, maka tidak akan ada orang yang berani mengatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun. Betul nggak ya? Ya pasti sudah takut semua ya. Tapi nyatanya ini MH Ainun Nadjib berani ya di hadapan orang banyak mengatakan Jokowi Fir'aun. Tapi minta maaf juga ya. Apakah itu karena nggak berani? Tapi lepas daripada itu ya, saya tidak ingin berkomentar lebih panjang soal Jokowi Fir'aun atau tidak. Tapi yang pasti memang di Al-Quran disebut kisah tentang Fir'aun ini memang tujuannya adalah sebagai pelajaran bagi kita semua ya. Bukan hanya bagi pemimpin, sebenarnya sifat-sifat Fir'aun ini ada di semua manusia. Nah ini saya ajak sebelum kita menuduh begitu ya Fir'aun atau tidak ya. Karena kan orang selalu menanyakan alasannya, apa alasannya Jokowi dikatakan Fir'aun. Meskipun MH Ainun Nadjib pada pernyataan itu mengatakan alasannya ya mengapa disebut Fir'aun, karena dianggap Jokowi ini mengatur segalanya, sudah memegang semuanya,
Jokowi sebagai Fir'aunnya, kemudian Luhut sebagai Hanam gitu, dan juga para oligarki atau taipan ya yang memegang semuanya, bisa mengatur semuanya, begitu berkuasanya sampai bisa mengatur Pilpres 2024. Jadi siapapun yang dipilih nanti yang menentukan mereka siapa pemenangnya, begitu alasan MH Ainun Nadjib. Namun ini orang masih mempertanyakan atas dasar apa ini Jokowi dikatakan sebagai Fir'aun. Nah, ini mungkin sebagai referensi saja, mari kita sama-sama menyimak, karena ya memang apa kisah di Al-Quran itu sebagai pelajaran, ayo kita belajar bareng-bareng begitu. Kira-kira sifat Fir'aun itu apa saja ya, dan apakah ini masuk ya sebelum kita mengatakan seseorang itu Fir'aun atau tidak ya. Ini saya himpun dari berbagai sumber ya, sifat-sifat dari Fir'aun begitu. Yang pertama ini merasa Tuhan ya, merasa dirinya Tuhan, bahkan mengaku ya, kalau cerita aslinya Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Tetapi tentu di dunia nyata selanjutnya saat ini banyak juga orang-orang yang kemudian merasa dirinya sebagai Tuhan karena mempunyai kekuasaan yang begitu besar dan bisa menentukan nasib orang lain ya. Dengan jabatannya mungkin mereka bisa mempersulit orang lain, memecat ataukah bersenang-senang ya terhadap orang yang di bawah kekuasaannya. Nah, ini salah satu sifat Fir'aun adalah merasa seperti Tuhan begitu ya. Nanti kita banding-bandingkan ya, apakah Jokowi atau bahkan mungkin kita juga punya sifat-sifat Fir'aun ini ya. Dan sifat yang kedua ini adalah menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya begitu ya. Ini sifat Fir'aun juga. Nah, ini bisa dilihat apakah pejabat atau pemimpin atau seseorang melakukan segala cara begitu ya untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, ini kalau di cerita Fir'aun kita tahu ya bagaimana Fir'aun ini sampai menyingkirkan semua lawan-lawannya ya, menghabisi lawan-lawannya. Bahkan begitu saking takutnya kekuasaannya diganggu ya, sampai memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki begitu ya, agar tidak ada yang bisa mengganggu kekuasaannya. Jadi ini kalau ada sifat-sifat seperti itu, menyingkirkan semua lawan-lawan politik ya. Nah, itu berarti memang ada sifat Fir'aun yang harus kita waspadai gitu. Kita introspeksi lah ya. Dan kemudian ini sifat yang ketiga, sifat Fir'aun yang ketiga adalah sombong ya. Nah, kalau sombong ini sebenarnya harus hati-hati ya, jangan-jangan tanpa kita sadari kita semua ini sebenarnya bisa saja sombong ya, merasa lebih baik ya, merasa lebih hebat begitu ya, atau pejabat lainnya, karena kan ini kita soroti pejabat karena ini kaitannya dengan Fir'aun sebagai raja begitu ya. Kita lihat ada pejabat yang merasa mungkin paling berkuasa, paling cantik, paling karismatik, paling pintar, sampai profesor bertumpuk-tumpuk. Nah, itu hati-hati juga ya kalau sampai merasa sombong seperti itu. Jangan-jangan ada sifat Fir'aun yang tanpa kita sadari ya ternyata ada dalam diri kita. Ya, ini penting ya kita mempelajari sifat-sifat Fir'aun agar mengingatkan kita. Ini disebut juga di Al-Quran surat Yunus ya, ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi memang cerita Fir'aun ini dimuat di Al-Quran sebagai pelajaran, bukan hanya ditulis di Al-Quran saja, tetapi sampai jasad Fir'aun sendiri diselamatkan, diawetkan ya, bisa dilihat, itu tujuannya juga sama sebagai pelajaran. Jadi wajib ini hukumnya kita mempelajari sifat-sifat Fir'aun agar kita tidak memilikinya. Kita lanjutkan ya, sifat Fir'aun yang keempat ini ya, yaitu melampaui batas. Nah, ini dimuat atau ditulis di ayat surat At-Taha ayat 24, artinya pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas ya. Jadi melampaui batas ini juga salah satu sifat Fir'aun ya, sebagai orang yang sampai benar-benar sudah melampaui batas baik kezolimannya dan lain sebagainya. Apakah kita melampaui batas? Nah, itulah yang harus kita tanyakan
pada diri kita? Atau juga apakah seorang pemimpin melampaui batas? Misalnya contoh ya, jabatan presiden batasnya sudah jelas ya, 2 periode. Kalau sampai mau 3 periode, kalau sampai 3 periode itu artinya melampaui batas dong ya. Tapi untungnya Jokowi kan hanya 2 periode. Berarti Jokowi bukan Fir'aun ya, karena tidak melampaui batas. Bener kok 2 periode, enggak 3 periode ya. Insya Allah. Dan kemudian yang kelima, ini sifat yang kelima, meremehkan rakyat ya. Mereka selalu dibodohi, dibungkam, dibius atau disuap ya, sehingga tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa mengutarakan pendapatnya, tidak bisa melawan apalagi memberontak. Nah ini kalau kita bandingkan dengan situasi saat ini kan sebenarnya tidak seperti itu ya, karena pada pemerintahan Jokowi ini masih banyak kok yang bersuara begitu ya. Saya juga masih bisa siaran di sini. Kemudian masih banyak kok demo-demo yang melawan begitu ya. Meskipun sekarang sudah mulai agak sepi ya demo-demonya. Ya tapi tetaplah masih ada terus yang bersuara ya. Kalau Fir'aun ini sudah nggak ada yang bersuara, semuanya dibungkam bisu begitu ya. Karena ketakutan begitu. Ini ditulis di ayat Az-Zuhruf ayat 54, surat Az-Zuhruf ayat 54. Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Jadi memang ditakut-takuti oleh Fir'aun ya sehingga mereka patuh. Patuhnya ini karena ketakutan, karena terpengaruh baik itu melalui pengaruh-pengaruh pencitraan begitu ya kalau sekarang, maupun dengan kekuatan ancaman begitu ya, dihukum dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang keenam, sifat Fir'aun yang keenam, ini adalah memecah belah rakyat. Ya, ini taktik Fir'aun ini memang merupakan taktik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya juga ya, dengan cara memecah belah rakyatnya untuk menguasai rakyat dengan membagi mereka berkelompok-kelompok ya. Rakyat tidak dibiarkan bersatu karena kalau bersatu akan berbahaya, bisa melawan begitu ya. Jika rakyat bersatu maka akan memiliki kekuatan untuk melawan. Rakyat selalu dipecah belah sehingga mereka lemah dan tidak berdaya. Ini ada di surat Al-Qasas ayat 4. Terjemahannya artinya, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah begitu ya. Dia menindas segolongan dari mereka dan menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Itu ditulis di surat Al-Qasas ayat 4 ya. Jadi ada salah satu kelompok yang kemudian benar-benar dianiaya begitu, anak-anaknya dibunuh dan lain sebagainya, sebagai peringatan kelompok lainnya ya supaya takut dan tidak melakukan tidak melawan, tidak melakukan hal serupa. Dan kemudian sifat Fir'aun yang ketujuh ini saya catat ya, percaya atau menggunakan ilmu sihir. Kalau sekarang mungkin dukun juga begitu ya, dukun atau sihir begitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang ada pastinya. Nah ini kalau ada pejabat-pejabat yang masih percaya dengan sihir dan dukun, atau gak usah pejabat ya, saya yakin orang awam banyak juga yang masih percaya dukun-dukunan ini ya di Indonesia ini ya. Hati-hati, itu juga sifat Fir'aun begitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah memperbudak manusia. Ya kita tahu ya, zaman Fir'aun ini juga zaman perbudakan, di mana zaman Bani Israel ini kerap dijadikan budak dan Nabi Musa diperintahkan untuk membebaskan Bani Israel. Itulah yang sifat-sifat dari Fir'aun yang saya rangkum dari berbagai sumber. Ini saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya mengatakan iya Jokowi adalah Fir'aun, bukan loh ya. Ini saya hanya sekedar memaparkan sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. Karena seperti yang saya katakan tadi, sifat Fir'aun itu bukan hanya ada pada pemimpin, tapi kepada semua manusia. Untuk sebabnya kita semua juga harus selalu belajar, selalu waspada agar tidak ada sifat-sifat Fir'aun pada diri kita. Ya, selanjutnya kita beralih ke berita kedua. Ya, kali ini memang hanya ada 2 berita yang kita soroti ya, karena 2 berita ini benar-benar viral ya. Dan ini menarik sekali karena berita yang kedua ini terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Richard Eliezer ya, yang waduh benar-benar mengusik rasa keadilan publik ya. Banyak yang sangat
merasa tidak adil ya tuntutan ini. Kita tahu ketika tuntutan tersebut dibacakan, ruang sidang langsung gemuruh begitu ya. Banyak yang tidak menyangka. Demikian juga Richard Eliezer sendiri yang sampai menangis ya ketika putusan tersebut dibacakan dan kemudian diberi waktu untuk berdiskusi dengan pengacaranya. Sempat ditenangkan oleh pengacaranya, menangis. Saya sendiri lihat videonya juga agak gimana gitu ya. Ingin nangis juga rasanya. Kasihan ya, karena apa? Karena saya lihat Richard Eliezer ini usianya masih muda, 27 tahun ya, sudah pasti kehilangan masa depannya yang mungkin dia tadinya mengira cemerlang begitu ya, dia ingin meniti karir, tapi semuanya terhenti gara-gara kasus ini, gara-gara dia menjalankan perintah atasannya ya, Verdi Sambo. Nah inilah yang menarik, padahal di persidangan semua terungkap ya. Semua saksi-saksi yang diperiksa dan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan menunjukkan bahwa semuanya tidak ada yang memberatkan Richard Eliezer. Bahkan Richard Eliezer ini sampai mendapat begitu banyak simpati publik ya, karena kejujurannya dalam tes poligraf juga hasilnya jujur. Dan yang paling mengusik rasa keadilan dikarenakan justru tersangka lainnya yang kelihatan banyak bohongnya begitu ya. Hasil poligraf pun hasilnya bohong, seperti Putri Chandrawati yang juga termasuk otak pembunuhan ya, bersekongkol dengan Verdi Sambo, tapi justru di bawah Richard Eliezer tuntutannya hanya 8 tahun penjara. Ini yang benar-benar mengusik rasa keadilan ya. Ini alasan jaksa penuntut umum karena Richard Eliezer lah sang eksekutor yang menembak almarhum Brigadir Joshua. Padahal keluarga almarhum Brigadir Joshua sendiri sudah memaafkan Richard karena berkat jasa Richard Eliezer lah akhirnya kasus ini terungkap. Kalau tidak ya kita tahu sendirilah skenario yang terjadi ya, menembak, tindakan tegas terukur begitu, bisa-bisa semuanya bebas. Verdi Sambo pun tidak akan menjadi pesakitan mungkin jika Richard Eliezer tidak bersuara. Tapi nyatanya justru meskipun sebagai justice kolaborator atau apa ini ternyata nggak ada gunanya. Percuma jadi kolaborator, inkubator atau karburator ini ya, ternyata nggak ngaruh. Malah tuntutannya ini lebih berat dari Putri Chandrawati ya. Padahal Putri Chandrawati ini ketika di fakta persidangan ini banyak membuat gemes yang menyaksikan ya. Karena seringkali jawabannya, saya tidak tahu yang mulia, saya tidak tahu yang mulia. Tapi justru kok tuntutannya hanya 8 tahun penjara. Inilah yang membuat orang geleng-geleng kayak nggak masuk akal, ini ada apa begitu ya. Orang kemudian mengkait-kaitkan apakah ini ada kaitannya dengan jasa Verdi Sambo pada kebakaran Kejaksaan Agung. Nah ini kan kemudian orang-orang berpikir ke situ ya. Karena kita tahu Jaksa Agung sempat terbakar saat itu, yang menangani juga Verdi Sambo, dan ini terkait dengan kasus saat itu penanganan kasus Joko Chandra ya, dengan Jaksa Pinangki. Kita tahu bagaimana hukuman Jaksa Pinangki yang sekarang sudah melenggang bebas. Nah apakah ini akan menjadi pat gulipat seperti kasus Jaksa Pinangki ya? Akhirnya Verdi Sambo sendiri dihukum dituntut seumur hidup, lama-lama nanti jadi berapa tahun penjara, keringanan, remisi dan lain sebagainya. Akhirnya ya seperti Jaksa Pinangki, hanya berapa tahun saja, hanya 2 tahun kalau nggak salah ya, Jaksa Pinangki mendekam di penjara. Nah inilah yang saya katakan benar-benar mengusik rasa keadilan ya. Tapi ini adalah tuntutan jaksa. Orang berharap semua dari hakim ya, karena vonis yang menentukan nanti hakim. Semoga kalaupun jaksanya masuk angin, mungkin kena amplop coklat atau amplop apa ya, mudah-mudahan hakimnya ini, harapan orang di hakimnya yang bisa dikatakan wakil Tuhan ya dalam menegakkan keadilan ini adalah hakim ya. Semoga hakim tidak terpengaruh dengan tidak masuk angin begitu ya. Kalau tetap saja terpengaruh ya akhirnya mau apa saja yang dikatakannya, apa yang bisa dikatakan oleh publik ya, oleh orang-orang yang tidak mempunyai uang dan kekuasaan, termasuk seperti Richard Eliezer ini. Apa yang bisa dikatakan jika kemudian tetap seperti permainan ini ya? Mungkin hanya bisa berkata, alaihissallahu biahkamul hakimin ya. Allah sebaik-baiknya hakim. Mungkin itu ya. Karena ya memang harus seperti itu kalau harapannya kepada hakim, tapi ternyata nanti vonisnya sama saja ambiar kayak jaksa penuntut umum ini ya. Kalau makanya semua heran kok bisa Putri Chandrawati ini 8 tahun sementara Richard Eliezer-nya ini 12 tahun. Itu semua yang ramai dibahas di netizen. Ini kalau dibikin sinetron mungkin judulnya tuntutan yang tertukar begitu ya. Kok bisa kebalik-balik begini ya. Justru orang tadinya ngira bahwa karena Richard Eliezer sudah
kerjasama begitu yang mengungkap ini sehingga semuanya terungkap dan selalu berkata jujur ya, terbukti dari tes poligraf dan lain sebagainya dan konsisten keterangannya, tidak seperti saksi-saksi lainnya. Orang tadinya mengira ini akan menjadi alasan untuk meringankan tuntutannya, namun ternyata tidak. Apalagi dari fakta persidangan juga terungkap bahwa Richard Eliezer ini sama sekali tidak menginginkan korban itu mati ya. Sebenarnya yang menginginkan membunuh itu adalah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tidak ada niatan ingin membunuh ya. Semata-mata karena diperintah. Jadi alat lah istilahnya ya. Karena tidak ada keinginan. Tentu saja Richard Eliezer sebenarnya tidak ingin Brigadir Joshua itu meninggal atau mati begitu ya dengan ditembak. Tapi memang kenyataannya setelah diperintahkan Richard Eliezer melaksanakan, namun yang tentu saja penyebab kematian eksekutornya memang Richard Eliezer. Tapi ini yang membuat orang merasa tidak adil. Ternyata meskipun motifnya itu sebenarnya yang punya motif adalah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, sementara Richard Eliezer tidak punya motif, tapi justru hukumannya atau bukan hukuman, tuntutannya ya begitu lebih berat daripada Putri Chandrawati. Ya, demikianlah Rata rangkuman berita kali ini. Tentunya masih banyak berita-berita viral lainnya akan kami hadirkan pada Rata-Rata berikutnya ya. Pastikan Anda sudah subscribe ya di YouTube channel Realita TV. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.